Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 2 Lampung Selatan. Perkenalkan, nama Ibu Nafaika Farida Adarisi, atau kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nafaika. Ibu adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau bisa dipanggil IPA. Nah, untuk pembelajaran minggu ini kita akan mempelajari materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan simak video berikut ini. Objek IPA dan pengamatannya. Apa sih itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA mencakup seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA terbagi menjadi dua, yaitu objek biotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah objek abiotik. Objek abiotik adalah objek yang terdiri dari benda atau makhluk yang tak hidup. Contohnya seperti air, cahaya, udara, dan tanah. Karena IPA sangat luas, maka IPA digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fisika. Fisika mempelajari unsur-unsur pembentuk alam semesta dan gejala sifat fisik benda. Yang kedua adalah kimia. Kimia mempelajari penyusun sifat dan energi yang terlibat dalam perubahan zat atau materi. Yang ketiga adalah biologi. Biologi mempelajari sistem kehidupan dan interaksi makhluk hidup dari ukuran renik hingga lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula dan perkembangan bumi saat ini, tata surya, dan benda langit. Langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara-cara atau langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Di dalam ini kita bisa lihat bahwa ada dua sosok ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama yang di sebelah kiri adalah Isaac Newton dengan teori gravitasinya, dan yang sebelah kanan adalah Galileo Galilei dengan teori heliosentrisnya. Mereka berdua membuat teori tersebut tidak sembarangan, melainkan menggunakan tahap-tahap dalam metode ilmiah. Nah, yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima menarik kesimpulan, dan keenam mempublikasikan hasilnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA itu ada tiga. Yang pertama pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Nah, apa sih itu pengamatan? Pengamatan adalah suatu proses merasakan, mengenali, mengukur, dan mengamati suatu fenomena alam untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi menggunakan panca indera atau alat ukur. Ini adalah contoh dari pengamatan, seperti anak yang sedang mengamati lingkungan sekitarnya. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengamatan kuantitatif yang menggunakan alat ukur. Hasilnya juga berupa data kuantitatif dan berupa jumlah ukuran objek yang diamati dan dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti kita mengamati manusia. Data yang kita peroleh yaitu adalah di tinggi badan, yaitu sebesar 155 cm, berupa angka ya. Lanjut, yang kedua itu adalah pengamatan kualitatif. Kalau pengamatan kuantitatif menggunakan alat ukur, kalau pengamatan kualitatif menggunakan alat indera seperti kuping, hidung, kulit, dan lain-lain. Hasilnya berupa data kualitatif, berupa dengan sifat atau objek yang diamati, terus tidak dinyatakan dengan angka. Contohnya
seperti kita mengamati sapi, data yang kita peroleh yaitu sapi itu adalah pemakan tumbuhan atau herbivora, berambut dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Yang sebelumnya itu adalah pengamatan, lalu selanjutnya adalah membuat inferensi atau kesimpulan, yaitu merumuskan penjelasan data yang diperoleh dari hasil pengamatan agar diperoleh pola-pola atau hubungan antara objek yang diamati. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan berupa data dalam tabel, grafik, dan bagan, dan gambar yang relevan. Tahap lanjutannya adalah mempublikasikan. Nah, setelah kita mempelajari IPA, pastinya ada kegunaannya kan? Nah, ini adalah kegunaan mempelajari IPA. Ada beberapa, dan pastinya ada banyak lainnya. Yang pertama, pastinya kita akan mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, berpikir logis, berpikir sistematis, meningkatkan kualitas hidup kita, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Lanjut kita bahas mengenai pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Nah, dalam pengukuran ini kita mendapatkan istilah-istilah baru seperti besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur seperti massa, suhu, tinggi badan, dan lain-lain. Adapun hal yang tidak dapat diukur, berarti mereka itu bukan besaran. Contohnya seperti kasih sayang orang tua terhadap anak. Alat ukur yang dapat digunakan seperti penggaris, meteran, stopwatch, timbangan, dan lain-lain. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas materi mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Itu akan dibahas di materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai satuan. Satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terdiri atas dua, yaitu satuan baku standar dan satuan tidak baku atau yaitu tidak standar. Nah, satuan baku standar itu contohnya seperti satuan internasional SI. Kita sebut seperti meter, second, itu adalah satuan internasional. Nah, kalau satuan tidak baku atau tidak standarnya seperti jengkal, depa, nah itu tidak biasa ya. Lanjut, konversi satuan. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dapat digunakan awalan yang ada pada tabel. Seperti tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, atau nano. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana yang dapat menjangkau objek yang sangat kecil seperti virus dan objek yang sangat besar seperti galaksi. Misalkan jarak matahari dengan bumi adalah 150.000.000 atau 150 juta kilometer. Dapat kita ubah menjadi, karena tadi 150.000.000 atau nolnya 6 kali, maka kita bisa ubah menjadi 150 dikali 10 pangkat 6 atau sama dengan 150 M besar M. Kenapa? Karena 150 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu adalah mega. Maka kita bisa ubah menjadi 150 M besar M atau 150 megameter. Mudah kan? Nanti kita latihan lanjut ya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana